Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, salam sehat dan sejahtera. Sudah setahun kita memasuki masa pandemi COVID-19 dan kini kita akan memasuki masa Paskah. Seperti biasa sebelum Paskah, yaitu dalam 4 minggu masa sebelumnya, yaitu masa-masa Prapaskah, kita dituntun dalam penyadaran untuk pertobatan melalui pendalaman iman Prapaskah. Tema umum APP 2021 adalah SBSS, bukan SDSB Bapak Ibu, sumbangan dana sepak bola. Ingat waktu zamannya lotre dulu, yaitu zamannya forecast. Ya, temanya SBSS. Semakin beriman, semakin solider. Membangun ekonomi solidaritas sebagai wujud pertobatan. Mari sejenak kita memuji Tuhan sambil melihat tayangan video berikut ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan yang pertama ini kita akan melihat Sakius yang dicap sebagai orang berdosa. Sakius memiliki satu kerinduan untuk bertobat. Demikian juga halnya dengan diri kita sebagai orang-orang berdosa. Maka terlebih dahulu kita mau mengakui segala kesalahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kerahiman, kami menyadari dalam hidup ini dengan segala kelemahan dan dosa kami yang sering kali menjauhkan kami denganmu. Kami rindu seperti halnya Sakius untuk bisa bersatu denganmu dalam hidup dan perbuatan kami. Karena itu tambahkanlah iman kepada diri kami, bentuklah dan ubahlah, pakailah kami untuk menunjukkan dan mewujudkan kasih-Mu di dalam hidup di dunia ini, agar kami kelak bisa bersatu bersamamu dalam hidup yang abadi. Doa ini kami haturkan kepadamu melalui Yesus Kristus pengantara kami yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan melalui tayangan video singkat Sakius berikut ini. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak dapat berhasil karena orang banyak, sebab badannya sangat pendek. Maka beralihlah Sakius mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengan pewartaan Injil ini, iman kita semakin dikuatkan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, selama setahun masa pandemi virus COVID-19 sudah kita jalanin dan banyak membawa dampak yang buruk dalam kehidupan masyarakat kita. Baik dalam hal ekonomi dan bahkan bisa jadi juga berpengaruh kepada moral psikologi seseorang. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena PHK, karena banyak juga perusahaan dan perdagangan yang merugi, pailit. Inilah realita kehidupan yang ada di sekitar kita saat ini. Banyak orang susah payah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Desakan ekonomi tanpa kecuali, baik mereka yang berkelimpahan maupun yang berkekurangan, bisa membuat seseorang jatuh dalam perbuatan yang salah. Orang bisa berdosa dan menjadi terpuruk, khususnya di masa-masa pandemi ini. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan dalam pendalaman iman yang pertama masa Prapaskah ini, yaitu dari Lukas 19 ayat 1-10 tentang pertobatan Sakius, kita ditantang untuk menjadi Sakeus atau Saki dalam bahasa Ibrani yang berarti murni, saleh, suci. Khususnya di dalam realita hidup saat ini, di mana kita dihadapkan pada keberadaan krisis pandemi COVID-19. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, kita semua adalah orang-orang berdosa, sama seperti Sakius yang pada zaman tersebut dicap atau dilabeli orang berdosa. Karena Sakius yaitu orang Yahudi yang bekerja pada penjajah, yaitu pada saat itu bangsa Romawi. Sakius sebagai koruptor, Sakius menarik pajak berlebihan. Tetapi karena kasih Allah melalui Yesus Kristus yang ditanggapi oleh Sakius, maka Sakius berubah menjadi Saki, menjadi murni dan saleh. Sakius berubah dan bertobat, berbalik 180 derajat dari orang yang berdosa menjadi orang yang penuh kasih. Dan bahkan dalam kemurahannya, Sakius di dalam ayat yang ke-8 yaitu mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakius mau turun dari pohon yang menggambarkan posisi yang tinggi di atas yang melebihi dari yang lain. Yang menjadi renungan kita, apakah kita mau juga turun dari ketinggian pohon kita, yaitu keangkuhan, kesombongan, ketamakan, ketakutan, kekhawatiran, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan kita yang semuanya menghalangi perjumpaan dan persatuan dengan kasih Allah. Apakah kita melihat
merasakan dan bertoleransi terhadap sesama kita yang karena pandemi menjadi resah dan susah? Dan apakah kita juga mau turun merendahkan diri di hadirat Tuhan atas perbuatan-perbuatan kita yang salah, berdosa, dan mengambil hak orang lain yang bukan menjadi haknya? Tak ubahnya seperti Sakyus yang korupsi. Namun itu semua adalah masa lalu yang kelam. Tetapi kini datanglah dan terimalah sapaan Yesus seperti di dalam ayat yang kelima. Sakyus, segeralah turun. Ibu bapak, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bukalah hati kita dan berbaliklah, bertobatlah. Tuhan Yesus tidak memperdulikan siapa kita sebelumnya, siapa kita dulu. Sakyus yang lama dan kini menjadi Sakyus yang baru, yang saki, suci dan saleh. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Semoga kita di PKK dimampukan dan membuka hati serta disatukan seluruh hidup kita dengan Roh Kudus yang bertahta di dalam diri kita, sehingga kita mampu menyenangkan hati Allah dan melakukan hidup kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami sangat bersyukur karena hati dan pikiran kami boleh terbuka melalui contoh Sakyus yang mau bertobat dan mewujudkan pertobatannya dalam hidup realita. Mampukan kami untuk menjalani pertobatan ini dengan mampu menghargai, memperhatikan, dan bahkan membantu saudara-saudari kami, khususnya mereka yang lemah, agar kami boleh hidup dalam cinta dan kebersamaan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami melalui Yesus Kristus, yaitu untuk mencintai Engkau Allah yang Esa dan mencintai sesama kami. Terima kasih Tuhan buat semua perlindungan dan tuntunan-Mu yang membawa kami dalam damai sejahtera. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua senantiasa dilindungi dan diberkatin serta dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, pendalaman iman yang pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita wujudkan pertobatan kita dalam hidup beriman yang nyata, yaitu dengan mampu mewujudkan cinta kasih kepada sesama kita. Tuhan memberkati.